Nah, setelah teman-teman mengajukan, nah tampilkan seperti ini nih guru nih. Tip perencanaan kinerja berhasil diajukan, tahap selanjutnya diskusi dengan atasan, persetujuan dan atasan, lanjut kesepakatan. Di tampilan atasan, nah seperti ini dia. Ini untuk memeriksa ajuan dari guru, lalu di sini juga ada pengelolaan kinerja Anda. Ini untuk kepala sekolahnya melakukan pengelolaan kinerja atau membuat SKP. Nah, sekarang kita mau memeriksa. Nah, ini tampilan nama-nama guru kita. Kita klik periksa. Nah, ini ya, ini saya pakai akun coba. Terlihat ada guru-guru. Ini semua guru 62, perlu setujui 6. Nah, ini dia. Belum mengajukan 30, disetujui 26. Nah, kita lihat yang kalau tanda seperti ini berarti sudah disetujui. Ya, sudah setuju. Tadi kan ada yang mengajukan. Nah, kita misalkan nih, saya mengajukan tadi memakai akun 80. Ini berarti perlu kita cek. Nah, untuk kita setujui bersama. Nah, kepala sekolah membuka dan melihat. Nah, di RHK pertama ini adalah RHK praktik pembelajaran karena si guru tadi memilih penerapan disiplin positif. Indikatornya kepala sekolah bisa merubah ini sesuai fokus dari sekolahnya, sesuai kesepakatan tadi. Oh, kita mau fokusnya pada keteraturan kelas. Kepala sekolah bisa menggantinya berdasarkan diskusi atau dialog kinerja dengan guru yang bersangkutan. Nah, muncul di sini ada penyesuaian dari atasan. Ini jika terjadi perubahan. Jadi di guru juga muncul seperti ini. Kita bisa cek apa yang berubah. Bahwa di sini ada rekamnya ya. Awalnya si guru milih disiplin positif, lalu kepala sekolah merubahnya dengan keteraturan suasana kelas. Nah, seperti itu. Ini saya mengerti. Nah, kalau tidak dirubah berarti ini tidak tampil. Nah, RHK 1 ini RHK utama. Praktik pembelajaran kepala sekolah tidak bisa menghapusnya. Tidak bisa menyesuaikan target, hanya bisa menyesuaikan indikator. Nah, di RHK kedua, ini kan RHK pengembangan kompetensi. Ya, kepala sekolah bisa menghapus RHK ini, bisa mengganti RHK-nya sampai target kuantitasnya. Ini contoh. Kalau si guru misalnya memilih 4 kegiatan untuk seminar. Nah, ini bersama-sama di dialog, didiskusikan. Lalu kepala sekolah mengganti misalnya ini menjadi 3 kegiatan. Bisa. Ya. Nah, ini dia. Jadi nanti ada cek untuk mengetahui perubahan. Yang awalnya 4 kegiatan menjadi 3 kegiatan. Nah, Bapak Ibu kepala sekolah ini perlu diskusi bersama-sama dengan gurunya. Karena kalau gurunya sudah mengajukan terjadi perubahan di akun guru itu tidak bisa dirubah, tapi bisa dirubah melalui akun kepala sekolah sebelum kepala sekolah melakukan persetujuan. Nah, ini dia. Jadi kepala sekolah juga bisa menghapus ini RHK ini. Nah, misalnya tidak sesuai, kepala sekolah bisa menghapus. Ya, lagi-lagi ini bersama-sama lah dengan gurunya agar gurunya juga tahu bahwa ini ada penyesuaian dari kepala sekolah seperti itu. Oke, ini tadi ya bisa juga diganti RHK-nya. Nah, ini. Jadi nanti ada cek dan seterusnya. Enggak, yang perlu dipastikan kepala sekolah adalah jumlah poin yang diajukan guru juga tidak boleh kepala sekolah buat di bawah 32. Jadi rentangnya 32 sampai 128. Mungkin bisa saja gurunya mengajukan 50, kepala sekolah membuat menjadi 40 bisa saja. Atau gurunya mengajukan kurang dari 32, kepala sekolah sini menambahkan menjadi 32. Nah, seperti itu. Oke, ini di RHK pengembangan ya. Kita lanjut ke hasil tambahan juga sama, Bapak Ibu kepala sekolah
bisa menghapus RHK tugas tambahan kalau memang tidak sesuai, bisa mengganti dengan yang sesuai dengan tugas tambahan gurunya, atau mungkin ada yang belum dimasukkan sebagai tugas tambahannya, Pak Kepala Sekolah bisa menambahkan di sini. Nah, tambahkan tugasnya, misalnya saya berikan tugas dia sebagai pembina ekstrakurikuler. Nah, sini nanti di akun gurunya kita lihat nanti ya, ini juga ada penyesuaian. Oke, selanjutnya sama juga seperti di perilaku kerja, kepala sekolah juga bisa menyesuaikan perilaku kerja dari bawahannya. Ya, ini bisa. Kalau kepala sekolah menyesuaikan, maka ada pemberitahuan, di sini ada penyesuaian atasan. Nah, seperti itu. Jadi kepala sekolah bisa memilih indikator yang menjadi penyesuaian untuk bawahannya. Oke, lalu ke persetujuan. Nah, ini tugas kepala sekolah dalam hal persetujuan RHK atau SKP dari gurunya. Nah, selanjutnya jika dirasa sudah cukup, ya, ini RHK 1, 2 yang ada penyesuaian, berarti RHK 2 pengembangan kompetensi, RHK 3, lalu nah ini tidak tampil tadi ya teman-teman ya, karena ini RHK wajib lah kita katakan ya, tidak bisa dirubah dia untuk dokumen KUSP dan rekap kehadiran. Lalu tadi ada juga di tugas tambahan ada penyesuaian sini, jadi cek apa penyesuaiannya, bahkan tadi di sikap ada penyesuaian. Nah lalu kepala sekolah menyetujui. Ingat, setujui perencanaan kinerja. Setelah setujui perencanaan kinerja tidak bisa disesuaikan lagi. Guru akan lanjut melaksanakan. Klik setujui. Nah, di sini berubah. Ya, di sini berubah bahwa akun 80 tadi ya. Akun 80. Nah, ini sudah disetujui lengkapnya. Nah, ada di sini akun 79. Teman-teman lihat lanjutkan. Tadi kan di sini cek. Nah, ini cek ya. Cek ini artinya kepala sekolah belum membuka sama sekali. Jadi perlu dicek. Kalau lanjutkan ini belum disetujui statusnya teman-teman. Tapi kepala sekolah sudah pernah membuka, melihat. Tapi belum tuntas untuk menyetujui. Tidak apa-apa, lanjutkan saja. Ya, lanjutkan sampai nanti dia disetujui. Seperti itu. Oke. Nah, jika sudah disetujui kepala sekolah, kita lihat di akun gurunya kembali. Akun guru, ini kita kembali ke beranda. Nah, di akun gurunya tampilnya seperti ini. Cek dan sepakati. Ya, lalu cek. Nah, ini ada penyesuaian dari atasan, dilihat. Nah, kalau memang sudah sesuai, lalu teman-teman. Nah, jika teman-teman tidak mau sepakati, nah teman-teman bisa pilih ulang dari awal. Nah, ini berarti nanti menyusun SKP-nya dari awal lagi. Nah, ini fitur baru untuk menghapus yang disetujui. Saya sepakat. Maka disinilah selesai tugas rekan-rekan untuk SKP. Nah, ini tampilan di sini 0% ya. 0% harusnya, ini karena akun uji coba. Jadi tampilan di sini 0% karena kita belum masuk pada tahap praktik kinerja. Nah, di Februari teman-teman, ini nanti dimulai dari perencanaan. Jadi kalau teman-teman klik di sini mulai 1 Februari, langkahnya teman-teman awali dengan isi dokumen persiapan dulu. Ya, isi dokumen persiapan. Nah, sekarang saya mau perlihatkan. Oke. Ini nanti akan kita buat partnya pada part khusus. Sekarang saya mau ke atasan, kepala sekolah. Kepala sekolah itu mulai 15 Januari itu sudah keluar pengelolaan kinerjanya. Jadi kepala sekolah di bawah beranda ini ada pengelolaan kinerja Anda. Jadi ini silahkan klik mulai, lihat
data. Kalau memang kepangkatan salah silakan klik edit untuk dirubah. Kalau nama dan lain salah itu silakan ke Dapodik. Data sudah sesuai, nah klik data sudah benar. Nah, kepala sekolah silakan mengajukan praktik kinerja pengembangan kompetensi perilaku dan rangkuman. Kepala sekolah juga ada indikatornya di sini. Ya, jadi ada indikator yang perlu difokuskan pada periode ini apa. Nah, ini sesuai dengan rapor pendidikan. Nanti diklik rapor pendidikannya. Ya, dimana merah fokus ke sana. Nah, misalnya indikatornya ini, jadi kalau di guru tadi ada indikator manajemen pembelajaran, kepala sekolah itu ada indikator kepemimpinan, dimensi kepemimpinan. Ya, dari presentasi visi misi, teman-teman baca sini upaya presentasi. Nah, kalau misalnya teman-teman merah nih di literasi itu kan bukan hanya membaca ya. Baca itu kan gerbangnya literasi. Literasi itu bisa ditingkatkan melalui pembelajaran gurunya. Maka teman-teman bisa nih memilih memandu perencanaan pembelajaran. Nah, supaya dalam pembelajaran nanti meningkatkan literasi. Contohnya seperti itu salah satunya. Atau siklus meningkatkan kualitas praktik pembelajaran. Nah, saya contohkan misalnya kepala sekolah memilih indikator memandu perencanaan pembelajaran. Setelah dipilih satu indikator, ini ke pengembangan kompetensi. Nah, ini sama seperti guru, teman-teman ya. Ada minimal 32 poin, maksimal 128. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bagaimana poin ini dihitung. Jadi saya sudah jelaskan di part 1 kemarin untuk guru. Nah, teman-teman tinggal pilih. Nah, ini contoh meningkatnya kinerja satuan pendidikan karir kepala sekolah menjadi peserta. Nah, ini kepala sekolahnya menjadi peserta berbagi praktik baik oleh komunitas belajar. Komunitas belajar ada berapa? Ada 3. Komunitas belajar dalam sekolah, komunitas belajar antar sekolah. Kalau kepala sekolah ini kan MKKS ya. Kemudian komunitas daring di PMM. Nah, kepala sekolah misalnya menjadi peserta, klik berapa kegiatannya? Oh, misalnya 2 kegiatan. Berarti ini 8. 2 kali 4 menjadi 8. Itu tambah lagi karena kan minimal 32 kurang 24. Pilih lagi. Meningkatnya kinerja satuan pendidikan karir kepala sekolah melalui coaching, mentoring, pengembangan kompetensi guru. Nah, kepala sekolah bisa membuat program nih ya, program coaching atau mentoring untuk gurunya. Nah, jika itu ada, boleh kepala sekolah pilih ini. Kemudian meningkatkan kinerja satuan dan karir melalui partisipan seminar. Nah, kegiatan peserta seminar. Seminar ini siapa yang mengadakan? Misalnya ada di komunitas PMM atau lembaga resmi seperti universitas mengadakan seminar tentang apa, kepala sekolah nanti sebagai pesertanya itu juga. Nah, kalau dia di PMM itu seminar daring atau yang dikenal webinar. Ini kalau kepala sekolah jadi peserta itu bisa 4 poin. Loka karya, konferensi, simposium, studi banding lapangan. Nah, ini silakan jika ada. Meningkatnya melalui peningkatan karir kepala sekolah melalui penelaahan hasil nyata. Nah, ini sama seperti poin sebelumnya saya jelaskan. Ini khusus ya, penelaahan hasil nyata yang menjadi kontributor di PMM. Ini juga perangkat ajar, kemudian penelaah cerita juga. Ini orang-orang yang menjadi kontributor di PMM. Nah, kalau kepala sekolah misalnya mau ada nih kumpulan konten unggulan yang diupload ke PMM, nah menjadi jempolan ya. Fitur jempolan di PMM itu boleh masukkan yang bagian menyusun kumpulan konten unggulan. Kalau tidak usah dipilih. Yang mudah-mudah saja teman-teman, yang mungkin bisa terrealisasi. Ya, nah ini juga peserta pelatihan mandiri. Nah, jadi ini kan di guru juga ada ya, pelatihan mandiri yang di PMM. Nah, misalnya kepala sekolah ada memilih buat 3 kegiatan. Ini udah 24. Kita sudah 32. Pelatihan mandiri di PMM ya. Nah, misalnya saya pilih lagi. Tadi sudah saya jelaskan penelaah menyusun. Nah, ini meningkatnya pendidikan meningkat karir kepala sekolah menjadi peserta pelatihan bimbingan. Ini di luar PMM ya, pelatihan misalnya oleh dinas pendidikan, BIMTEK. Saya kepala sekolah sering BIMTEK ya 2-3 hari. Nah, ini masuk ya ke dalam RHK ini. Nah, yang diadakan daring juga bisa. Durasinya ada 2-3 hari, teman-teman bisa pilih ini. Satu kegiatan. Jadi teman-teman, rinciannya ini sebenarnya sama seperti guru yang saya jelaskan di part 1. Ini teman-teman bisa lihat ini.
Nah, bagaimana poin ini dihitung. Nih, akan mengarahnya gini ya. Teman-teman masuk ke pengelolaan kinerja. Nah, ini lihat bagian perhitungan poin. Nah, tentang poin kompetensi untuk kepala sekolah. Jadi nanti di sini dijelaskan detail ya, sama seperti guru kemarin. Jadi kalau teman-teman menjadi komunitas penggerak komunitas belajar, ini sama, ini ada durasinya 2-3 jam. Yang di PMM 2-3 hari, nanti teman-teman bisa lihat di sini. Oke, saya mau kembali kemari. Nah, kalau misalnya mau ditambahkan lagi boleh lebih dari 32. Ini kan sudah 40. Nah, tergantung nanti teman-teman bisa capainya berapa. Nah, kalau misalnya yang berikutnya teman-teman memilih tadi, nah ini ada sebagai narasumber berbagi praktik baik. Nah, kalau tadi ada peserta ya, ini kepala sekolah menjadi narasumbernya, pilih ini narasumber berbagi praktik baik di komunitas baik sekolah. Meningkatnya kinerja satuan melalui partisipan observasi praktik pembelajaran. Nah, ini sama seperti guru ya. Jadi ada partisipan rekan sejawat nih. Nah, kepala sekolah melakukan partisipan observasi praktik pembelajaran. Kemudian meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui penyusun cerita praktik. Nah, ini di PMM. Lalu meningkatnya kinerja satuan meraih pengakuan penghargaan. Nah, ini pada ajang-ajang misalnya perlombaan atau non perlombaan yang mendapatkan penghargaan terhadap kompetensi. Nah, selanjutnya meningkatnya pendidikan karir melalui coach mentor. Nah, jika kepala sekolah melakukan tadi program mentoring, dia sebagai coachnya dan mentornya ini bisa, atau sebagai pengajar praktik pada program guru penggerak, fasilitator juga, silahkan teman-teman pilih ini. Meningkatnya satuan penyusun. Nah, ini kalau di PMM penyusun perangkat ajar. Lalu meningkatnya melalui peserta praktik magang, jika kepala sekolah misalnya dimagangkan ya. Nah, ini mengikuti praktik magang. Kemudian meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui penggerak komunitas. Nah, ini teman-teman, penggerak komunitas, kalau teman-teman lihat di sini, jika kepala sekolah memiliki komunitas. Nah, di sekolah pastinya ya, kalau di sekolah kan komunitas, kepala sekolah penggeraknya kan kepala sekolah nih. Komunitas sekolah penggeraknya kan kepala sekolah. Ya, karena kepala sekolah sana sebagai koordinator. Nah, jika sekolah itu mengadakan 3 kali minimal berbagi praktik baik, maka kepala sekolah tersebut mendapat poin 36. Jadi kepala sekolah bisa merencanakan sekolahnya minimal nih dalam komunitas sekolahnya ada berbagi praktik baik minimal 3 kali. Oh, mungkin kepala sekolah ada di MKKS, dia sebagai pengurus atau penggerak komunitasnya. Di sana ada berbagi praktik baik juga. Ini dia yang dimaksudkan. Jadi selama kepala sekolah itu jadi penggerak komunitas dan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik pada komunitasnya, maka poinnya adalah 36, dibuktikan dengan sertifikat. Oke. Nah, selanjutnya dan yang terakhir ini, jika kepala sekolah ini melalui program pelatihan jangka pendek dan menengah pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan, seperti pendidikan guru penggerak, pelatihan manajerial kepala sekolah. Ya, jadi bukti dukungnya teman-teman bisa lihat di sini. Ada sertifikat, piagam dan lain sebagainya. Ada laporan, nanti disesuaikan. Oke, setelah teman-teman memilih, kalau tidak ini dihapus. Kita ke perilaku kerja. Ini di perilaku kerja sama dengan juga cara mengisinya dengan guru. Nah, ini cuma kalau kemarin kan kalau di guru itu memahami kebutuhan siswa ya. Kalau kepala sekolah ini memahami kebutuhan guru. Nah, ini dia. Jadi bisa dilihat juga di sini. Silakan dibaca menjadi fokus teman-teman. Kepala sekolah lalu diisi. Ini saya coba isi saja, teman-teman baca. Nah, ini sudah kita isi, lalu ke rangkuman. Nah, di rangkuman mohon dibaca sebelum mengajukan. Oke ya. Nah, ini nanti muncul di sini ya, teman-teman, RK1. Ini saya memakai akun tester. Nah, ini dokumen fokusnya. Nah, ini
ada bukti dukungnya ke OSP. Nah, tersusunnya rencana satuan pendidikan berorientasi pada pembelajaran. Nah, ini teman-teman bisa baca nih apa-apa dokumen yang wajib disetorkan oleh kepala sekolah nanti. Ya. Nah, ini tampilan akhir ini karena memakai akun ini ya, akun tester. Sebenarnya ini tampil semua seperti guru kemarin. Jadi sini tampil semua RHK yang teman-teman pilih beserta RHK wajibnya. Ini RHK wajib. Ya, setelah di sini cocok, tampil semua, lalu teman-teman kumpulkan. Nah, di sini sampaikan kepala sekolah itu perencanaan akan disetujui otomatis. Ya, ini kan disampaikan ke kepala dinas tapi persetujuannya otomatis, jadi tidak dibuka akun kepala dinas untuk setujui. Jadi mohon rekan-rekan kepala sekolah sebelum mengajukan ini betul-betul dilihat dulu, dicek ulang. Oke, kalau sudah silahkan kumpulkan. Nah, klik kumpulkan, maka nanti akun atau SKP teman-teman kepala sekolah ini disetujui otomatis oleh sistem. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini kan sudah setuju otomatis, baru masuk ke praktik kinerja. Ini apa praktik kinerjanya kepala sekolah? Nanti silahkan dibuka pada 1 Februari. Jadi mulai langkah persiapan sampai dengan pelaksanaan. Nah, demikian teman-teman kepala sekolah untuk perencanaan, penilaian, persetujuan dan perencanaan dari guru dan perencanaan SKP pada kepala sekolah itu sendiri. Ya, nah ini lebih kepada tugas kepala sekolah dalam hal sebagai atasan dan juga sebagai dirinya sendiri sebagai ASN. Sebagai atasan dia melakukan persetujuan dan penilaian, sebagai ASN dia melakukan perencanaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.